Selamat pagi anak-anak kelas 5. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Ayo belajar dari rumah. Salam berjumpa kembali bersama Teacher Yanti, Teacher Yana, dan Teacher Christine melalui BDR Belajar dari Rumah. Selamat pagi Bapak dan Mama, apa kabar? Semoga Bapak dan Mama senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Teacher mohon bimbingan dari Bapak dan Mama untuk selalu mendampingi anak-anak dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Bapak dan Mama, jangan lupa juga untuk mengingatkan anak-anak agar selalu mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan wabah demam berdarah. Sekali lagi, teacher mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Mama. Sebelum mulai pelajaran, teacher hanya mau mengingatkan kembali untuk menjaga kesehatan dengan cara mengikuti protokol kesehatan, yaitu anak-anak harus mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir, selalu menggunakan masker dimanapun dan kapanpun, serta menjaga jarak dan hindari kerumunan. Teacher minta sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak terlebih dahulu menyiapkan diri, yaitu anak-anak berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Siapkan buku paket tema, pulpena, buku tulis, dan alat tulis jika diperlukan. Jika dalam pembelajaran anak-anak menemukan kesulitan, maka teacher berharap agar anak-anak bisa bertanya kepada kedua orang tua ataupun teacher. Dan yang lebih penting adalah anak-anak harus berkonsentrasi dalam menerima pelajaran hari ini. Hari ini kita masuk pada tema yang ketiga, masih tema yang sama, yaitu makanan sehat dengan subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran yaitu anak-anak mampu mengidentifikasikan aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Anak-anak juga dapat menyebutkan contoh keanekaragaman adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar maupun contoh yang ada di lingkungan sosial. Serta anak-anak juga mampu menemukan kata-kata kunci yang terdapat dalam media iklan elektronik. Sekarang, teacher minta anak-anak untuk mengamati gambar ini. Aktivitas apakah yang dilakukan oleh orang-orang ini? Iya, ini adalah aktivitas sosial yang terjadi
di lingkungan pasar, di mana terjadinya kegiatan jual beli. Kira-kira apa itu pembangunan sosial? Ayo kita simak. Pembangunan sosial itu adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Nah, sekarang kita kembali pada gambar yang tadi, di mana gambar terjadinya interaksi sosial di pasar. Nah, ini merupakan aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi. Seperti yang sudah teacher jelaskan tadi, aktivitas sosial yaitu terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli, sedangkan aktivitas ekonomi yaitu di mana pembeli membelikan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu juga ada beberapa bidang pembangunan sosial beserta aktivitas dalam masyarakat. Antara lain, yang pertama, taraf hidup masyarakat. Contohnya, teacher ambil dalam pembukaan lapangan kerja. Tentu anak-anak tahu bukan, di Indonesia mata pencariannya yaitu banyak yang bekerja sebagai bertani, di mana masyarakat desa lebih memilih untuk menanam padi, menanam ubi, menanam pisang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memenuhi kebutuhan hidup banyak masyarakat. Yang kedua, ketertiban dan keamanan. Teacher mengambil contoh pada SDK Maria Ferrari. Tentu di SDK Maria Ferrari ini memiliki yang namanya tata tertib. Jadi, tugasnya anak-anak yaitu di mana anak-anak harus selalu mematuhi yang namanya tata tertib. Dan yang ketiga, kenyamanan. Kenyamanan yang dimaksud di sini yaitu di mana adanya gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Teacher sangat yakin dan percaya bahwa anak-anaknya teacher tentu dalam kehidupan kesehariannya selalu bergotong royong membersihkan lingkungan dan menanam pohon. Yang keempat, kesehatan. Nah, anak-anak, sekarang kita lagi mengalami yang namanya wabah virus corona. Sebelumnya, teacher sudah menyampaikan bagaimana cara mengikuti protokol kesehatan. Jadi, saran teacher untuk menjaga kesehatan, anak-anak harus selalu mencuci tangan, menggunakan sabun pada air yang mengalir, memakai masker, selalu menjaga jarak, selalu makan makanan yang sehat, dan olahraga yang teratur. Yang kelima, pendidikan.
Yang perlu anak-anak ketahui bahwa pendidikan ini sangat penting untuk kehidupan yang akan datang. Jadi, teacher berharap anak-anak raihlah dan kejarlah masa depan kalian. Yang kelima, kerohanian. Dalam hal ini, setiap negara kita memiliki ada 6 agama. Teacher sangat yakin dan percaya bahwa anak-anaknya teacher setiap minggu pasti pergi ke gereja. Tapi wabah yang terjadi saat ini sangat mengganggu kehidupan kita semua. Bahkan anak-anak seperti kalian tidak diperkenankan untuk mengikuti misa pada hari Minggu. Tapi teacher tetap berharap agar anak-anak walaupun tinggal di rumah selalu berdoa. Yang berikut kita masuk pada manfaat pembangunan sosial budaya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk membangun sosial budaya yaitu yang pertama, membudayakan semangat gotong royong. Pada slide sebelumnya, teacher sudah menjelaskan tentang gotong royong. Jadi, anak-anak, jika di lingkungan anak-anak ada kerja bakti, teacher sangat berharap anak-anak untuk selalu aktif dalam melaksanakan kegiatan gotong royong. Yang kedua, tolong-menolong antar masyarakat. Dalam kehidupan sosial, tentu kita tidak luput dari yang namanya kesusahan. Jadi, jika di lingkungan sekitar, dimanapun anak-anak berada, anak-anak menemukan bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang sangat membutuhkan bantuan kita, hendaklah anak-anak harus menolong. Yang ketiga, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, kalau ini kita kembalikan ke yang pertama tadi, semangat gotong royong. Nah, sebelum gotong royong, tentu di lingkungan sekitar anak-anak mempunyai seorang RT. Nah, di situ tentu saja Bapak RT akan melaksanakan yang namanya musyawarah dengan masyarakat setempat sebelum melaksanakan gotong royong. Yang keempat, melestarikan budaya daerah. Anak-anak, yang perlu anak-anak ketahui bahwa untuk negara Indonesia ini memiliki berbagai macam budaya daerah. Jadi, budaya daerah yang kita miliki hendaknya kita lestarikan agar kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah kita tidak punah atau tidak hilang. Yang kelima, menjaga kerukunan antar masyarakat. Dalam kehidupan sosial, hendaklah anak-anak selalu menjaga kerukunan agar hidup menjadi aman, hidup menjadi damai. Tujuan kebijaksanaan pembangunan sosial budaya dalam bidang kebudayaan, pariwisata,
yaitu yang pertama, membina dan mengembangkan kebudayaan nasional, merumuskan nilai-nilai budaya nasional, mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya, mengembangkan kebebasan berkreasi dalam kesenian, mengembangkan dunia perfilman Indonesia, melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional, mewujudkan kesenian dan kebudayaan tradisional, mengembangkan pariwisata dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi, anak-anak, kebudayaan yang ada di negara kita, yang ada di daerah-daerah kita, hendaklah kita terus menjaga dan melestarikannya agar kebudayaan kita tidak luntur dan tidak punah. Nah, anak-anak, teacher berharap anak-anak harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh teacher. Tugasnya dikumpul pada hari Sabtu tanggal 10. Tugasnya dikerjakan pada buku tema. Selanjutnya, kita masuk pada keanekaragaman adat istiadat masyarakat Indonesia. Teacher jelaskan sedikit. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Jadi, adat istiadat di setiap daerah itu berbeda. Hendaklah bagaimana setiap daerah itu menjaga adat istiadat yang dilestarikan agar tidak punah. Yang berikut, jenis adat istiadat masyarakat Indonesia yang berperan dalam pembangunan sosial budaya lain. Nah, di sini anak-anak lihat ada beberapa daerah, ada dari Bali, Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta Maluku Utara. Di sini mereka memiliki jenis adat istiadatnya berbeda. Sekarang, anak-anak amati ketiga gambar ini. Sudah perhatikan? Apa yang anak-anak lihat dari beberapa gambar di atas? Apakah ada hubungan dari gambar-gambar tersebut pada peta Indonesia? Anak-anak, gambar di atas ini menunjukkan bahwa negara kita, negara Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman. Dalam hal ini, keberagaman budaya yang unik dan indah. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Ini adalah gambar burung Garuda. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini apa? Jadi, makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini adalah berbeda-beda tetapi satu tujuan.
Artinya bahwa di negara kita ini terlalu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, semuanya ini bersatu sebagai saudara, sebangsa dan setanah air. Yang berikut, manfaat keragaman budaya di masyarakat. Ada 5 manfaat. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, menumbuhkan sifat nasionalisme, di mana anak-anak harus mencintai kebudayaan-kebudayaan yang ada di negara kita, yang ada di daerah-daerah kita. Harus menghargai jasa para pahlawan. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Yang perlu anak-anak ketahui, karena keberagaman dari negara kita, maka kita dikenal oleh negara-negara lain, yaitu sebagai identitas bangsa. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Keberagaman ini merupakan senjata dari bangsa kita, yakni bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Anak-anak di negara kita ini, di daerah-daerah kita ini terlalu banyak ikon pariwisata. Jadi, sebaiknya pariwisata yang ada di negara kita, yang ada di daerah-daerah kita, hendaklah kita lestarikan agar ikon pariwisata kita ini selalu terkenal di mancanegara dan tidak punah. Yang kelima, selalu memupuk sikap toleransi. Kita hidup memiliki berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, agama, ras, bahasa. Jadi, tugasnya kita yaitu kita harus saling menghargai satu sama lain, memupuk sikap persaudaraan. Seperti biasanya, teacher memberikan tugas kepada anak-anak. Kita lanjut kepada ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu iklan elektronik, kata kunci yang ada pada iklan. Nah, sekarang kita masuk pada ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Yang pertama, iklannya harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kedua, bahasa iklan juga tidak membuat bosan. Yang ketiga, iklan ini harus memiliki daya tarik terhadap produknya. Yang keempat, iklan berisi kelebihan produk. Jadi, anak-anak dalam menggunakan iklan elektronik, keuntungannya anak-anak bisa mendengar melalui radio, bahkan bisa nonton melalui televisi. Teacher sangat yakin bahwa di rumah pasti anak-anak nonton iklan-iklan yang ditampilkan pada media televisi. Iklan-iklan tersebut hanya mau membujuk para masyarakat supaya mempunyai daya tarik untuk membeli produk mereka. Sekarang anak-anak perhatikan gambar ini. Ini gambar apa anak-anak? Iya, ini gambar tentang makanan sehat. Anak-anak perhatikan di sini. Ada buah,
ada susu. Nah, dari gambar iklan ini, dapatkah anak-anak menemukan kata kunci? Iya, kata kunci yang kita temukan dari iklan di samping yaitu makanan sehat. Seperti biasanya lagi, teacher memberikan tugas. Teacher harap anak-anak dapat mengerjakan tugas yang teacher berikan. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap apa yang teacher sampaikan hari ini, anak-anak harus belajar. Selamat pagi dan sampai berjumpa di lain waktu.